pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu sales terbaik di tim kita. Namanya Otai ya. Panggilannya Panggilannya Otai. Nah, boleh tahu nama aslinya siapa Pak sebenarnya? Rostar. Romo Basela. Oh, Rostar Romo Basela. Nah, di mana tugasnya Di Pool Bluebird Marga 1 Pool MWK. Dia sebenarnya pemilik dari channel MW Motor. Ya, jadi kalau teman-teman search, coba lihat, subscribe juga ya, harusnya ya. Subscribernya udah banyak nih. Ota ini sudah, kalau kita lihat sebenarnya 63.000 lebih tuh, ya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol, pengen nanya nih. Kalau background saya sebagai tukang cuci. Nah, tukang cuci apa? Tukang cuci mobil lah. Saya ngelamar langsung ke Jakarta ya. Saya ngelamar ke Pool Keramat Jati saat itu. Oke. Dulu ngelamarnya sebagai checking. Dulu masih ada checking bagian checking argo gitu ya. Ya. Nggak diterima. Saya ketemu ada mungkin namanya mungkin masih ada di Keramat Jati, mudah-mudahan beliau sehat, ada namanya Pak Wahab Ya. gitu, menawarkan ya udah mas, daripada pulang ke kampung lagi jauh gitu ya kan, ya sebenarnya nggak jauh juga dari Bogor, cuman karena udah kita jalan situ kata Pak Wahab jadi tukang cuci mau nggak gitu. Oh. Jadi nyuci mobil yang malam-malam itu. Iya, betul. Jadi kalau taksi pulang kamu nyuci gitu. Betul. Nggak tidur dong? Ya nggak tidur kalau malam Pak. Oh, berapa tahun tuh jadi tukang cuci? Sampai 2012 di Keramat Jati. Itu sampai 2012. 2012 di Keramat Jati. Terus 2011 di Keramat Jati, udah itu mulai mungkin di luaran sana saya main bisnis juga. oke. Itu main bisnis jatuh bangun sampai sempet ke titik nol lah gitu. Yeah. Ya kan, sampai saya pernah jadi tipu orang lah gitu ya kan. Nah dari situ saya sempat nggak kerja gitu, tahun 2012 tuh saya tahu betul, mungkin teman-teman di Keramat Jati masih tahu saya gitu. Dari situ saya 2012 nggak kerja? nggak kerja karena saya dapat masalah lah. Iya. Saya dapat pinjaman uang 50 juta Iya. gitu ya kan, dari justru tetangga di kontrakan saya belakang Pool Keramat Jati gitu. Nah dari situ saya memulai bisnis karena saya mainnya berdua sama temen. 50 juta itu dikasih ke teman saya karena saat itu saya tidak di tempat, dan 50 juta dibawa kabur gitu ya, aja. Jadi kamu jatuhnya di situ. Sampai akhirnya saya mulai bangkit lagi gitu ya kan, mulai bangun lagi dari nol sampai akhirnya 2012 sekitar 4 bulan 5 bulan saya luntang-lantung gitu. Saya ingat punya teman juga tukang cuci di Keramat Jati, sudah jadi pemborong cuci di Pool Kalibata saat itu gitu. Nah di Pool Kalibata itu justru saya mungkin nggak banyak dapat ilmu ya. Saya dulu nyuci mobil mungkin Pak Joko Sutrisno ya. Iya, Pak Joko. Nyuci mobil tiap pagi karena beliau suka di lapangan. Tiap pagi cuciin aja mobil gua gitu ya kan. Ntar saya ya kasih buat jasanya gitu ya kan. Yang penting mobil pribadi beliau gitu ya kan. Sampai tiap hari saya nyuci tiap pagi gitu. Mungkin jadi akrab gitu ya kan. Nah beliau sempat nanya, saya sempat ngobrol sama beliau gitu, kata saya, Pak, saya masih pengen jadi pengemudi nih awalnya, masukannya seperti apa gitu. Entah spontan atau gimana, mungkin Pak Joko Sutrisno bilang nanya umur gitu, umur berapa gitu. Saat itu umur saya sekitar 24 tahun gitu, kata beliau. Oh masih muda, sayang kata dia kan, kuliah aja kata dia. Jadi Pak Joko nyaranin kamu kuliah gitu, kuliah aja gitu ya kan. Nah, kata Pak Joko itu kuliah ya kan. Sekilas saya kan sempat nanya, Bapak jadi kapul gimana. Dia juga sempat punya histori bahwa dia dulu pengemudi, dia juga di Jakarta seperti ini, kuliah di Jakarta, nyari kerja seperti apa gitu ya kan. Nah mungkin
jalan itu nggak jadi opsi saya, tapi karena saya ada dorongan dari Pak Joko, ya udah kuliah dah gitu. Akhirnya saya nyari-nyari kampus gitu ya kan, nyari-nyari kampus. Saya dapat kampus kelas karyawan saat itu karena ngambil kuliah Sabtu Minggu weekend gitu. Itu kamu ngambil Sabtu Minggu gitu ya kan, di sisa saya kerja, saya malam nyuci gitu ya kan. Malam masih nyuci? Malam masih nyuci Pak. Saya jadi selama tukang cuci, jadi nabung gitu ya kan, mulai jadi anak kosan, mulai itu bayar kuliah dari tukang cuci cukup? Ya cukup nggak cukup pasti kita cukupin lah gitu, alhamdulillah gitu ya kan. Dari buku-buku orang sukses yang saya baca gitu, ternyata jalan hidupnya nggak ada yang langsung enak gitu. Iya betul. Dan ternyata nggak ada nilai akademiknya. Nggak ada. Saya bilang orang sukses nggak ada yang lulus kuliah gitu ya. Jadi 2 tahun kuliah itu saya sempat mikir, oh iya, orang kalau saya kerja digaji. Saya dulu selalu ikut, mungkin saya lebih tertarik bisnis ya kan. Kalau misalkan kita cuman kejar gaji UMR, gaji 6 juta misalkan ya kan, kita kerja 30 hari, 1 hari kita hanya dibayar 200 ribu berarti kan. Kerja 10 jam berarti kita 1 jam hanya dibayar 20 ribu gitu ya. Dengerin tuh ya lo pada ya, dibayar 20 ribu 1 jam gitu. 1 jam 20 ribu, pengamen, tukang parkir bisa lebih dari itu ya kan. Kalau cuman mengejar gitu ternyata terlalu kecil impian gitu ya kan. Akhirnya saya mulai sambil bisnis lagi, jalanin lagi gitu. Sambil kuliah gitu. Sambil kuliah sampai masih berhubungan sama Pak Joko nih. Pak Joko ini pindah full ke Pondok Labu. Ke MW. Suatu saat dia itu kontak saya lagi, kamu masih jadi tukang cuci gitu. Masih Pak gitu ya kan. Gue butuh subkon nih gitu ya kan, untuk di pool Marga Satwa atau pool Emba gitu. Sepanjang perjalanan banyak ilmu yang saya dapat gitu ya kan, banyak motivasi yang saya dapat sampai akhirnya saya bisa jadi subkon di situ selama beberapa tahun, dari 2017 ya nggak salah. Jadi kamu terus jadi subkon akhirnya putusin ya? Iya gitu ya kan. Nah jadi subkon, kebetulan Pak Joko bilang, kamu bisa nggak nilai ini pool seperti apa gitu. Saya ingat tuh omongan dia ya kan, bahwa di sini itu banyak peluang yang bisa kamu ambil buat cari tambahan gitu kata Pak Joko ya kan. Mungkin terlepas dulu waktu banyak suruh nyari pengemudi gitu ya kan, maksudnya mungkin saya suruh membantu ke situ. Oh iya Pak, coba akhirnya saya dulu lebih fokus ke masukin pengemudi. Jadi kamu waktu itu terus masukin pengemudi? Iya, karena kan kalau bawa pelamar itu kita dapat insentif ya, gitu, tambahan gitu, pembawa gitu ya kan. Dan dari situ saya mulai tekunin gitu ya kan. Nah kata Pak Joko, dulu Pak Joko punya juga orang seperti muncul jualan mobil, orang Bogor lah gitu ya kan. Dia punya siapa? Rizky ya kan. Saya mulai tertarik tuh ngelihat dia ya kan. Tertarik saya bilang ya kan, enak gitu, kayaknya enak nih dicoba gitu ya kan. Dan satu lingkungan sama saya gitu. Nah kebetulan 2018 setelah saya udah nggak ada aktivitas lagi, maksudnya udah lulus gitu ya. Akhirnya kamu lulus beneran, bisa lulus ya? Wah keren. Itu dari situ saya, Pak Joko tuh sangat support gitu ya kan. Saya kemana-mana kadang diajak dia ya kan, ayo jualan terus, jualan. Cuman ketika dia masih di MW, justru saya masih proses. Belum pernah pecah telur? Belum. Saya itu 2017 akhir mulai belajar. Pecah telur itu 2019 bulan September. Sebentar, kamu mulai belajar jualan 2017 akhir. Ya. Kok lama banget belajarnya nggak lulus tuh? Iya gitu, karena dulu saya nggak ngerti media sosial, nggak ngerti apa gitu. Saya hanya ikut-ikut aja gitu kan. Dulu kan zaman brosur ya, zaman seperti ini, maksudnya pemasarannya tidak sedigital sekarang gitu ya kan. Saya coba mulai pikirin, sebenarnya saya lebih banyak berpikir dulu sih gitu ya kan. Akhirnya saya mulai lelah gitu. Saya bilang saya mempertahankan cash ya. Saya nggak main yang lain, mungkin hanya satu-satunya full taksi taksi berobat yang bisa kredit gitu.
saya nggak mau lagi, karena dulu saya jatuh karena hutang, saya nggak mau berhutang lagi dan menyebabkan orang main hutang gitu ya kan. Jadi itu prinsip ya? Ya, itu prinsip yang nggak boleh saya langgar sampai saat ini gitu buat Jadi diri kamu saya. nggak jual kredit sama Nggak sekali? jual kredit sama sekali gitu. Sampai saya mulai pelajarin ada YouTube. Tahun berapa kamu belajar itu? 2019 awal tuh mulai pelajarin gitu ya kan. Awalnya sih belajar hanya modif-modif, ngelihat orang lain gitu ya kan, oh modif bagus-bagus ya, gimana belajarnya gitu ya kan. Iya. Sampai akhirnya saya Sebelum ke YouTube, kamu yang pecah telur pertama itu sumbernya dari mana dapat konsumennya? kalau nggak salah Facebook dah. Dari Facebook. Iya, di Facebook gitu. Jadi nggak mulai main media sosial? Ya, waktu media 2018 sosial. ya? Cuman mulai saya bikin metode gitu ya kan. Saya harus tertata nih gitu karena lumayan gitu ya kan. Saya Oh, itu lihat ditata ya? Ditata. Nggak sembarangan, Nggak ngasal sembarangan. posting Ya. ya? Oh. Nggak sembarangan. Kalau posting sih mungkin lebih itu, nanti mungkin saya kasih tahu buat teman-teman yang mungkin baru jualan atau mau jualan. Saya sudah 1 tahun ini saya coba merumuskan sesuatu, 2 hal yang mutlak nanti bakal saya kasih tahu rumusnya gitu. Kalau mungkin dilakuin 99% closing. Gitu. Oke. Ya kan saya mulai pakai akal mainnya gitu ya kan. Nah, saya mulai lihat-lihat taksi lain di luar Bluebird ya. Di luar Bluebird kan nggak bisa kredit. Ya, betul. Gitu ya kan. Saya berpikir saya harus motong kue mereka nih gitu ya kan. Seharusnya di Bluebird bisa nih ya kan. Saya itu pembeli, saya itu harus cash gitu. Uang mereka juga bisa kok. Betul. Gitu, saya harus bisa gitu, saya harus bisa gitu ya kan. Gimana caranya ya, mungkin saya berusaha sampai pecah telur bulan September. Saya nggak tahu beliau bakal beli gitu, yang pembeli pertama itu, karena kan langsung pulang gitu. 3 hari kemudian bisa nggak ke rumah saya gitu. Ngapain, saya bilang saya mau DP gitu ya kan, mau ngasih tanda jadi nih gitu. Wah, ternyata uang pertama enak nih gitu ya kan. Uang pertama Insentif berapa itu waktu itu? 1 juta. 1 juta. Saya bilang 1 tahun lebih jualan ya kan, baru ini gitu ya kan, baru mulai saya udah main YouTube gitu, tapi iseng-iseng dan orang-orang sibuk edit ya kan. Saya enggak, pokoknya punya HP seadanya gitu ya kan, masukin video, upload video. Nah, motivasimu kamu masukin YouTube waktu itu apa? Ya media aja. Enggak, Cuma cuma iseng iseng gitu, hanya ngejalanin iseng. Saya nggak tahu ada impact di situ karena pengen ikut-ikutan. Karena dulu di Bluebird itu nggak terlalu banyak modifikasi gitu. Jadi memang dari awal kamu konsepnya modifikasi, Iya. konsepnya cash, Ya cash gitu ya. gitu. Menarik. Dari September beli 1, September beli 1 2019. 2019. Oktober itu satu-satunya pembeli saya beli online tuh. Oktober beli online 1. Oktober enggak 1, saya lebih jual kalau nggak salah 7. 7 langsung dari 1 ke 7. Dari 1 ke 7 kalau nggak salah, dari 1 ke 7 gitu ya kan. Kita punya grup WhatsApp. Jadi pembeli-pembeli itu saya tampung, yang sudah transfer tanda jadi atau yang sudah DP atau yang sudah lunas itu saya tampung di satu grup WhatsApp, namanya grup WhatsApp yang saya bikin. Jadi saya tahu berapa total yang sudah saya jual, saya tahu gitu, karena orang-orangnya ada di situ, terlepas dari yang mungkin keluar masuk ya gitu ya kan. Saya tahu di situ, jadi buat sharing di sana. Sampai sekarang? Sampai sekarang udah ada 3 grup. Ada MW Motor Part 1, ada MW Motor Part 2 gitu saya bikin. Jadi pembeli itu semua tetap terkomunikasi sampai sekarang. Gitu, ya kan, tidak jual lepas gitu ya kan, karena saya lebih senang. Kamu nggak takut kalau itu di tempat ramai gitu dikomplain gitu? Maksudnya di grup WhatsApp? Enggak, itu resiko, bagian dari resiko gitu. Bagian dari resiko. Bagian dari resiko.